Selamat pagi Pak Wid, saya Valentino Rossi Siregar, NIM 20B10046 akan menjelaskan tentang struktur komposit. Outline yang saya akan bahas, yang pertama ada struktur komposit, yang kedua ada aksi komposit, yang ketiga metode pelaksanaan komposit, yang keempat lebar efektif, yang kelima kekuatan batas penampang komposit, dan yang keenam alat penyambung geser atau shear connector. Yang pertama, struktur komposit. Struktur komposit atau composite merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Struktur komposit memanfaatkan sifat fisik dan mekanik masing-masing bahan sehingga akan diperoleh kelebihan-kelebihan tertentu bila dibandingkan dengan bahan yang membentuknya. Umumnya, struktur komposit menggabungkan antara material beton dengan baja seperti beton dengan baja tulangan dan beton dengan baja ringan. Umumnya, struktur komposit berupa yang pertama, kolom baja terbungkus beton atau balok baja terbungkus beton. Untuk contoh gambar pada gambar 1A atau gambar 1D. Yang kedua, kolom baja berisi beton atau tiang panjang untuk gambar 1B atau 1C. Untuk yang ketiga, balok baja yang menahan slab beton, contoh gambar pada gambar 1E. Berikut gambarnya ada di bawah kanan, gambar macam-macam struktur komposit. Selanjutnya, aksi komposit. Aksi komposit timbul bila dua struktural pikul beban seperti konstruksi lantai beton dan balok baja penyangga disambung secara integral dan melendut secara satu kesatuan. Contoh penampang lintang komposit yang umum diperlihatkan pada gambar B. Besarnya aksi komposit yang timbul bergantung pada penataan yang dibuat untuk menjamin renggangan linear tunggal dari atas plat beton sampai muka bawah penampang baja. Untuk gambar A sebelah kiri, balok tak komposit yang melendut. Untuk gambar B sebelah kanan, balok komposit yang melendut. Selanjutnya, metode pelaksanaan struktur komposit. Dengan pendukung, selama beton belum mengeras, beban mati primer akan dipikul oleh pendukung. Setelah beton mengeras dan penunjang dilepas, maka seluruh beban akan didukung oleh balok komposit. Selanjutnya, jika tanpa pendukung, balok baja akan mendukung beban mati primer selama beton belum mengeras. Beban mati sekunder serta beban-beban lain akan didukung oleh balok komposit yang akan berfungsi jika beton telah mengeras dan menyatu dengan baja. Untuk selanjutnya, lebar efektif. Yang pertama, untuk gelagar luar atau bagian tepi, untuk rumus WF efektif lebih kecil sama dengan L per 8 dengan L panjang bentang. Untuk B efektif kurang dari sama dengan L1 per 2 tambah B dengan B jarak dari as balok ke tepi slab. Yang kedua, untuk gelagar dalam. B efektif lebih kecil sama dengan L per 4 dengan L panjang bentang. Untuk B efektif lebih kecil sama dengan L1 ditambah L2 dibagi 2 atau L1 sama dengan jarak antar as balok. Untuk lebar efektif yang dipakai, dipilih yang terkecil. Untuk gambar yang kedua ini, sebelah kanan adalah lebar efektif struktur komposit sesuai pada gambar. Selanjutnya, kekuatan batas penampang komposit dan garis netral. Garis netral jatuh di irisan slab. Untuk gambar 3B sesuai pada gambar sebelah kiri, yang B, harga daya tarik
tekan batas, rumusnya C sama dengan 0,5 F aksen C dikali B efektif dikali A. Untuk harga daya tarik batas sama dengan T sama dengan AS dikali FY. Dengan menyamakan antara harga C dan T, maka didapat harga A, yaitu sebesar A sama dengan AS kali FY per 0,85 dikali F aksen C dikali B efektif kurang dari T. Atau D1 sama dengan D per 2 ditambah T dikurangi A per 2. Dengan demikian, dapat kapasitas momen batas MU sama dengan C dikali D1 sama dengan T dikali D1. Untuk yang kedua, garis netral jatuh di irisan pada baja. Untuk gambar pada 3C, jika tinggi balik tegangan A yang diperoleh melampaui tebal plat T, tegangan akan seperti gambar 3C. Didapat demikian untuk gaya tekan batas pada plat beton sebesar rumusnya CC sama dengan 0,85 dikali F aksen C B efektif T. Dengan CC gaya tekan pada balok baja, F aksen C tegangan izin tekan beton, B efektif lebar efektif plat, T tebal plat. Selanjutnya untuk alat penyambung geser atau shear connector. Untuk yang pertama, konektor dari stud baja berkepala. Untuk gambar A itu contoh gambarnya. Rumusnya Qn sama dengan 0,5 ASC akar F aksen C dikali EC kurang dari sama dengan ASC FBU. Dengan ketentuan rumus Qn kekuatan satu stud atau gips, ASC atau luas penampang stud menggunakan inci kuadrat. Untuk EC modulus elastis beton atau KSI satuan. FBU kuat tarik stud, F aksen C kuat tekan beton. Untuk yang kedua, konektor berbentuk kanal seperti gambar B. Untuk rumus Qn sama dengan 0,3 dikali TF ditambah 0,5 TW kali LC akar F aksen C dikali EC. Dengan Qn kekuatan 1 stud, LC panjang kanal, TF tebal flank kanal, TW tebal badan kanal, FBU kuat tarik stud, F aksen C kuat tekan beton, EC modulus elastis beton. Dalam merencanakan alat sambung geser dapat dilaksanakan berdasarkan kuat desak beton, rumusnya Cmax sama dengan 0,85 F aksen C dikali BF efektif dikali TS. Untuk yang kedua, kuat tarik baja, rumus Tmax sama dengan AS dikali FY. Untuk rumus N sama dengan Cmax per Qn sama dengan Tmax per Qn. Dengan Qn adalah kekuatan satu alat sambung geser. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.